Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Perdata dengan tema Hukum Perkawinan. Adapun kelompok kami, yang pertama ada saya Firman Andri Rukmana, yang kedua Yuda Rahmat, dan yang ketiga Nur Fadilah Akbar. Pengertian dan asas-asas perkawinan menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan. KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, dimungkinkan perkawinan ini ekstremis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri menurut pasal 2 Undang-Undang tahun 1974. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Perkawinan ini merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Supaya perkawinan ini sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan menyebabkan pertalian darah. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas kesepakatan. Bab 2 Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri. Asas monogami. Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada asasnya seseorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun ada perkecuaian. Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga batiniah. Supaya sah, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan punya akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut. Perkawinan punya akibat terhadap harta suami dan istri tersebut. Perkawinan punya akibat terhadap pribadi suami dan istri. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami, istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat perkawinan terhadap suami istri. 1. Suami istri memiliki tanggung jawab untuk menegakkan rumah tangga berdasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dan kehidupan rumah tangga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 4. Suami adalah kepala keluarga, istri sebagai rumah tangga. 5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka. 6. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, saling setia. 7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. 8. Istri wajib mengatur
urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. 1. Timbul harta bawaan dan harta bersama. 2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. 3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Akibat perkawinan terhadap anak. 1. Kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah hak anak yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja. 2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendaknya yang baik. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya apabila memerlukan bantuan anaknya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kemudian slide selanjutnya yaitu kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila yang pertama, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak. Yang kedua, ia berkelakuan buruk sekali. Dan yang ketiga, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan untuk yang slide terakhir yaitu isi kekuasaan orang tua. 1. Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaan. 2. Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila yang pertama anak itu dewasa, yang kedua anak itu kawin, dan yang ketiga yaitu kekuasaan orang tua itu dicabut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.